Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan alhamdulillah, seperti biasa juga kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Oh ya, apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini aku itu lagi mempersiapkan bahan-bahan yang mau dimasak. Dan ini tuh aku lagi motongin tempe karena mau aku goreng tepung, terus nanti mau aku bikin tempe penyet gitu loh teman-teman. Jadi untuk tempe penyetnya nanti campurannya itu mau aku kasih kemangi, terus ini tuh kemanginya satu ikat dan aku pakein semua karena suka aja gitu ya kalau bikin tempe penyet itu kemanginya yang banyak. Dan juga untuk rasa sambalnya itu agak pedas-pedas sedikit, rasanya tuh asin-asin manis gitu pokoknya, aduh enak banget deh. Jadi di sini habis selesai akunya motong-motong tempe, dan itu untuk tempenya aku cuman pakai satu papan aja karena memang sisa satu papan yang di kulkas. Dan nanti juga untuk tempenya itu nggak aku penyet semua, jadi nanti aku tinggalin beberapa untuk Ralin karena otomatis kalau udah dipenyet Ralin nggak bisa makan kan, karena untuk tempe penyetnya mau aku bikin pedes gitu. Nah di sini singkat cerita udah selesai tadi tuh petikin si daun kemangi, terus juga mempersiapkan untuk sambelnya. Dan di sini aku mau nyuci yang udah aku bersihin tadi seperti bawang, udah aku kupas, terus tuh cabai dan juga tomat mau aku cuci sama si daun kemanginya. Tapi di sini aku tuh keingatan kalau aku harus cuci beras dulu dan masak nasi gitu kan. Jadi ya udah di situ tadi aku nyuci berasnya dulu dan baru deh lanjut ini tuh nyuci daun kemangi sama si persambelannya. Oh ya itu juga aku tadi sebelumnya udah ngerendam ikan asin ya teman-teman. Jadi makanya di situ nggak terlalu lama sih ngerendamnya supaya asinnya juga nggak begitu berkurang sengaja gitu ya. Jadi ya udah di situ juga aku cuci aja untuk si ikan asinnya. Nah di sini lanjut akunya itu mau goreng tempe dulu terdahulu. Jadi untuk tempenya ya seperti biasa sih, goreng tepungnya itu pakai tepung serbaguna aja yang dikasih air, simple banget lah ya kan. Kalau udah pakai serbaguna nggak perlu lagi ditambahin apapun karena udah ada rasanya, dan rasanya juga menurut aku udah pas gitu ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja untuk si tempenya dicemplungin semua ke tepung basah yang udah aku buat ini, dan langsung nanti mau digoreng aja. Jadi untuk penggorengannya ini aku pakai penggorengan eksotisnya aku yang mini ini, dan nggak aku ganti-ganti sih, dan aku juga masaknya cuma pakai satu tungku, jadi ya udah bergantian aja gitu ya teman-teman. Nah ini pertama akunya sebelum goreng tempe mau bikin bawang putih goreng dulu karena ini tuh suka aja gitu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya resep tempe penyet dari Pak suami ya kan, akhirnya aku juga suka gitu resep tempe penyetnya seperti ini. Jadi nanti untuk sambelnya udah diulek, terus tempenya nanti udah dipenyet, baru nanti ditambahin dengan bawang putih goreng. Jadi dia nanti kalau pas lagi dimakan di dalam mulut itu ada sensasi aroma bawang putih dan gurihnya itu makin tambah enak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh ya resepnya Pak suami sih kalau bikin tempe penyet seperti ini, aku diajarin. Jadi ya udah setiap aku bikin tempe penyet untuk dia ya ngikut juga gitu kan, seperti itu. Dan untuk bawang putihnya itu udah mateng karena kan memang kalau lagi masak bawang putih nggak perlu lama-lama kan karena dia cepat matengnya. Jadi ya udah langsung diangkat dan langsung disusul dengan goreng si tempenya ini. Jadi untuk tempenya juga itu tuh 2 kali goreng karena memang kan penggorengannya itu mini gitu ya teman-teman, karena mau ganti yang agak gedean dikit lagi males gitu kan. Jadi ya udahlah pakai yang itu aja gitu. Malesnya tuh kayak males banyak-banyak perabotan kotor gitu ya kan, jadi males juga nyucinya kalau kebanyakan. Jadi ya udah pakai aja yang ada.
Dan tadi juga di sela-sela nungguin goreng tempenya itu mateng, akunya juga lagi motongin sisaan ayam, dan itu juga nanti mau aku goreng tepung aja, simple aja lah ya. Jadi nanti ada goreng ayam tepung dan juga ada ikan asin lauknya plus tempe penyet gitu. Nah, ini seperti biasa untuk ayamnya sebelum dikasih tepung aku kasih bumbu racik dulu, diaduk-aduk, didiamin dulu sampai dia ngeresap dulu, baru nanti ditambahin tepung serbaguna keringnya. Jadi ya simple aja lah gitu ya goreng-gorengan menu hari ini. Lanjut lagi ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk gorengan tempe yang kedua itu udah mateng juga, dan ya udah karena itu gorengan yang terakhir juga untuk si tempenya, dan langsung aja ini tuh goreng untuk si ayamnya. Dan sebelumnya tadi aku tambahin minyaknya sedikit lagi ya teman-teman, karena dia kayak nyusut gitu kan habis goreng tempe. Jadi ya udah aku tambahin dulu sedikit, baru aku cemplungin si ayam. Dan singkat cerita ini tuh untuk ayamnya juga udah mateng. Jadi ya udah langsung aja kita angkat sebelum si ayamnya berubah warna jadi kehitaman alias gosong gitu kan. Dan habis ini akunya langsung mau goreng ikan asin dulu. Jadi untuk minyaknya aku kurangin aja. Terus baru deh cemplungin ikan asinnya, dan ikan asinnya itu aku gorengnya cuma 3 ekor aja. Dan singkat cerita juga untuk ikan asinnya udah mateng, diangkat, terus itu minyaknya dikurangin dan langsung cemplung perbahanan sambelnya. Jadi untuk perbahanan sambelnya ini tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga tomat. Udah itu aja sih. Terus ini tuh udah matang untuk percabiannya, jadi ya udah langsung diulek dan ditumpahin sama minyak-minyaknya. Karena kan minyaknya nggak terlalu banyak juga kan, emang sengaja ngoseng itu minyaknya sedikit. Jadi nanti pas ditumpah ke dalam cobekannya ini langsung ditumpah semua aja gitu. Dan jangan lupa juga dikasih bumbu perasanya ya teman-teman. Jadi cuman pakai garam, micin sama gula, udah itu aja sih. Udah dirasa cukup juga untuk si sambelnya halusnya. Jadi udah langsung aja dimasukin tempenya dan dimasukin juga bawang putih goreng, jangan lupa. Dan setelah itu langsung terakhir dimasukin si kemanginya. Jadi diaduk-aduk sebentar, dipenyet-penyet sebentar juga kemanginya, dan udah selesai gitu aja sih. Simple banget lah gitu ya teman-teman. Simple dan sederhana, tapi ini tuh menunya benar-benar enak, dan salah satu menu juga yang bikin nambah-nambah nasi gitu ya teman-teman pas lagi makannya. Apalagi ditambah temannya itu ada ikan asin ya kan, aduh bisa lupa diri gitu ya untuk makan kalau udah ada ikan asin sama si tempe penyet. Dan udah selesai untuk masak-masaknya. Jadi ya udah langsung aja diberesin juga untuk peralatan yang udah tadi dipakai buat masak, ditaruh ke tempat cucian piring. Dan terus ini lanjut untuk beres-beres, ngelap-ngelap di bagian kompor, karena kalau yang namanya goreng-gorengan itu nggak jauh-jauh dari minyaknya juga beleber di mana-mana di bagian kompor gitu ya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja dilap dan dibersihin pakai pembersih cairan pembersih. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini ngomongnya agak kebalik-balik dan belibet terus. Dan ini juga untuk nampan bawahnya minyaknya aku itu mau aku cuci, terus tungku besinya yang dua-duanya juga mau aku cuci. Dan ini alhamdulillah juga untuk nasinya aku udah mateng. Jadi ya udah sempatin dulu untuk cabut colokannya dan juga diaduk-aduk. Dan ini lanjut lagi mau nge-refill sebentar untuk si minyak goreng yang aku beli. Jadi aku beli minyak goreng 1 liter, ini lumayan miring sih harganya 19.000 ya kan, biasanya 20.000, jadi ya lumayan lah ya. Ya namanya emak-emak itu walaupun 1.000 ataupun 500 selisihnya itu udah senang banget gitu ya teman-teman kalau pas lagi berbelanja. Jadi ya kalau pas lagi dapat harga sedikit murah walaupun 1.000 2.000 lebih murah itu udah bersyukur banget ya kan, karena kalau dikalikan beberapa juga
jadinya banyak ya kan, kalau dikumpulin 1000 ataupun 500 ya jadinya juga banyak, jadi kan lumayan lah ya. Oke deh, lanjut ya teman-teman, daripada ngoceh nggak jelas juga. Dan tadi udah selesai di bagian kompor, terus di meja makan juga aku bersihin. Dan ini lanjut untuk nyuci-nyuci piring, tapi ternyata aduh ini tuh kesel banget deh kalau di setiap nyuci piring air PDAM-nya itu nggak ngalir ya kan, jadi kayak aduh kesel banget gitu ya teman-teman. Tapi ya mau nggak mau deh, tetap harus dicuci untuk piringnya. Jadi ya udah ambil aja air yang ada di penampungan di ember merah yang ada di bawahnya aku itu. Kadang juga tuh ya teman-teman, kalau misalnya airnya itu udah nggak ngalir di sore hari kayak gini, terkadang kalau pas lagi udah malesnya datang dikarenakan air nggak ngalir gitu kan. Karena kalau menurut aku, kalau udah cucian piring kalau airnya nggak ngalir gini rasanya itu kayak kurang puas gitu kan. Jadi terkadang kalau udah rasanya males ya udah aku biarin aja gitu ya teman-teman. Dan aku biarin sampai malam, kadang pas habis makan malam gitu kan, numpuk cucian piring, terus itu air PDAM-nya udah ngalir baru aku cuci semuanya. Cuman terkadang kalau pas lagi rajinnya datang, dan ya lumayan lah ya seperti ini tuh kayak rajinnya juga agak datang gitu kan, walaupun air PDAM-nya nggak ngalir, jadi ya udah aku cuci aja gitu, aku paksain cuci aja pakai air penampungan yang ada. Karena tuh ya gitu sih ya teman-teman, nggak tahu sih, karena kalau udah air nggak ngalir itu rasanya juga kayak kurang puas, terus tuh agak ribet juga kan nyucinya, apalagi kayak di atas kayak gini. Harus nimba dulu airnya dari bawah ke atas ya, walaupun nggak yang terlalu jauh juga sih sebenarnya nimba-nimbanya. Tapi ya tetap aja kalau udah datang malesnya ya mau gimana ya teman-teman, kayak nggak bisa dipaksa ya kan, kalau udah males mager gitu. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa ditunda sebentar, dan toh juga bakalan dicuci juga ya kan, lagian juga nundanya nggak yang sampai tembus ke besok paginya lagi gitu kan. Untuk cucian piringnya nunda sebentar aja gitu sampai ke malam hari, dan sambil nunggu airnya itu ngalir lagi gitu kan, toh juga tetap dicuci maksudnya gitu. Jadi ya nggak masalah lah ya nunda-nunda sebentar untuk pekerjaan, kayak pekerjaan mencuci seperti ini tuh kalau lagi males mager ditunda sebentar itu nggak masalah sih ya teman-teman kalau menurut aku. Karena ya gitu enaknya tuh kalau pas lagi tinggal sendiri gini tuh ya itu sih ya teman-teman, syukurnya mau pekerjaan itu kita tunda atau nanti dikerjain itu nggak masalah kan, karena cuman kita yang tinggal di dalam rumah itu aja yang ngelihat. Cuman ya jangan juga sih nundanya itu yang terlalu lama-lama dan berlarut-larut, juga nggak bagus gitu kan. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman ke video, daripada kayak sok-sokan ceramah ini tuh ya. Lanjut lagi deh ke video. Nah ini alhamdulillah udah selesai untuk nyuci piringnya. Jadi ya udah seperti biasa, untuk bagian sinknya juga ini langsung dibersihin aja dan dicuci-cuci dan dibilas lagi. Dan alhamdulillah udah selesai. Jadi ya udah deh, untuk pekerjaan di sore ini juga udah lumayan beres gitu kan. Jadi nanti habis cuci piring tinggal mau nyapu-nyapu aja lantai-lantai di bagian dapurnya lagi. Dan oke lah ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan. Semoga juga sedikit banyaknya di videoku kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya dari setiap video yang aku share. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Please go easy on me, babe.